اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف محمد النبي الدهر الداهر. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودمنه به والله به دار الآمين. Adabun naumi. Kita masuk yang baru. Adabun naumi, adab-adab tidur. Hadhihi tarjamatu sakitatun fi ba'dil nusakhi. Adapun bab ini sakitatun fi ba'dil nusakhi itu enggak ada di sebagian naskah kita Marukil Bulia. Karena kan naskahnya banyak. Nah ini ada bunami, ada naskah yang enggak ada di babnya. Nah, yang mentakik ini kita cari yang versi lengkapnya. Ada bunami diambil dicari. Fa'idha aradtan nauma, apabila engkau hendak tidur, fa'alaika bi'adabihi zamaniyah, maka wajib bagi kamu memperhatikan adab-adabnya yang ada 8 buah ini. Ada 8 adab yang akan diterapkan di kita bagi mulia adab tidur. Al-awwali yang pertama, al-istiqbal, yaitu menghadap kiblat. Kama qala, sebagaimana ucapan musannif melarang, fabsut firasyaka mustaqbilan kiblati. Fabsut firasyaka, hamparkanlah firasyaka tempat tidurmu mustaqbilan kiblati, dengan posisi menghadap kiblat. Ini kalau ilmu apa nih? Feng Shui. Nah, kalau kita tempat tidur kita asal bisa menghadap ke kiblat, gitu. Tempat tidur kita, tempat tidurnya aja udah menghadap ke kiblat, diatur gitu. Wal istiqbalu ala dorbaini, dan adapun istiqbal menghadap kiblat itu ala dorbaini ada 2 macam. Ahaduhuma, yang pertama, istiqbalul muhtadiri, yaitu menghadap ke arah kiblat itu seperti orang yang sedang sakaratul maut, muhtadar. Wa huwa mustaqi ala qafa, yaitu posisinya terlentang ala qafa, di atas punggung bagian belakang, ya terlentang lah gitu ya, terlentang. Fastiqbaluhu ayakuna wajuhu wa akhmasahu ila kiblati, maka yang menghadap kiblat itu adalah wajahnya, dan lekukan wajahnya itu ila kiblati, ke arah kiblat. Jadi terlentang, posisi terlentang, cuma muka kita ke kiblat gitu. Posisi terlentang cuma arah muka kita ke kiblat. Nah itu kan posisinya orang yang sedang sakaratul maut gitu. Itu posisi kiblat. Wa hadzal istilqa'u mubahun lil rajuli. Posisi terlentang seperti ini untuk laki-laki mubahun boleh. Wa makruhun lin nisa'i, tapi makruh buat perempuan. Kalau buat perempuan makruh, kalau buat laki-laki boleh. Jadi istri kita jangan terlentang, miring dikit. Watani, dan yang kedua, jadi posisi menghadap kiblat itu yang pertama seperti orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, terlentang, hanya mukanya saja menghadap ke arah kiblat.
Watanihima, dan yang kedua wahuwa sunnatun, dan dia ini adalah yang sunnah. Madzakaruhu biqaulihi, seperti yang diucapkan oleh pengarang kitab musannif, wanam ala yaminika kama yadihul mayyitu filahdihi. Wanam ala yaminika, dan tidurlah kamu ala yaminika, di atas bagian sisi kanan badanmu, di atasnya. Jadi sisi kanan kita, bagian kanan kita, nah kita tidur di atas bagian sisi kanan kita. Kama yadihul mayyitu filahdihi, sebagaimana mayit ini dirubahin filahdihi, di dalam liang lahatnya. Nah, persis seperti posisi mayit, nah, itu yang sunnah. Ketika kita tidur, miringnya begitu. Jadi kita di atas bagian badan kita yang kanan, bagian kiri kita ada di atas. Jadi kita nyimbihin bagian kita yang kanan. Ya, persis seperti mayit di liang lahatnya. Wa yakunu wajhuka ma'a kibalati badanika ilal kiblati, dan adalah wajahmu dan seluruh bagian depan badanmu ilal kiblati, itu menghadap kiblat. Nah, semuanya menghadap kiblat. Wa man namu 'ala wujuhi fa huwa namu syayatin wa huwa makruhun. Wa man namu 'ala wujuhi, adapun tidur 'ala wujuhi, di atas posisi depan bagian badan kita, artinya tengkurap. Ya, ini kan bagian depan badan kita nih. Nah, kita bagian depan badan kita nih kita tidihin gitu. Ya, kita tidihin. Bahwa namu syayatin, maka dia itu adalah tidurnya setan. Nah, yang sekali kita tidur tengkurap, itu tidur setan itu. Wa huwa makruhun, dan itu adalah makruh. Kita tidur boleh telentang atau boleh miring juga kanan. Wa man naumu 'alal yasari, adapun tidur di atas bagian tubuh yang sebelah kiri, wa man naumu 'alal yasari fahuwa mustahabun indal atibai. Adapun tidur di atas bagian badan sebelah kiri, fahuwa mustahabun, maka dia itu adalah sunnah, disukain gitu, disukain. Indal atibai, menurut para ahli kedokteran. Li'annahu yasromu hadmu ta'am, karena tidur dengan posisi kita di atas bagian yang kiri itu bisa mempercepat proses pencernaan makanan. Yang bagi menjahati tibi, dan seyogyanya dari segi kedokteran, kesehatan, ayat taji'a ala janidil aimani qalilan ba'dal akli, bahwasanya seseorang setelah dia makan tuh, habis makan dia rebahan di atas bagian badannya yang kanan, kayak tadi tuh, kayak posisi mayat gitu. Habis makan itu rebahan tuh, itu menurut kesehatan bagus nih. Jadi kalau ada orang yang makan terus rebahan, dia ngomongnya nih terus makan tidur, berarti digaji itu, gimana terusan biasanya. Jadi kalau ada orang makan yang misalkan tidur, berkaji dia. Yang sedikitnya ada. Jadi emang kalau dilihat dari ilmu kedokteran, setelah kita makan, nah itu kita rebahan sebentar, rebahan yang qalilan dan bahasanya, rebahan sebentar di atas bagian tubuh kita sebelah kanan.
Tsumma yanqalibu ala janibil aisari. Kemudian setelah itu dia balik arah ala janibil aisari, di atas sisi bagian badannya yang kiri. Habis rebahan di atas bagian sisi kanan yang kanan, bagian sisi badan yang kanan, itu jangan lama-lama. Nah, itu langsung kita berbaik lagi rebahan kita menjadi posisi ke kiri. Nah, itu. Jadi menurut kedokteran ini bagus. Jadi habis makan kita rebahan, menghadap arah kanan kita sebentaran, nah itu baru kita pindah posisi lagi ke kiri. Ini kalau dari ilmu kedokteran bagus. Nah itu keterusan. Ini boleh rutinnya ada di atas. Watani madgurun mikaulihi. Adapun yang kedua, ada pada tidur yang kedua, madgurun mikaulihi disebutkan dengan ucapan pengarang wa'lam ay tadakkar inda iradatin naumi. Ingatlah ketika hendak tidur, anna nauma mithlul mauti, bahwasanya tidur itu seumpama kematian. Itu mesti kita ingat, tidur ini serupa mati. Wal yaqazatu mithlul mauti, dan bangun kita dari tidur itu adalah seperti dibangkitkan dari kematian. Nasyri, seperti dibangkitkan. Nah itu mesti ingat ketika kita hendak tidur, ya, kita mesti ingat bahwasanya tidur itu seperti kematian, mati. Dan bangun kita dari tidur itu seperti halnya kita dibangkitkan dari kubur. Wala'allahu ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'idan. Wala'allahu, bisa saja Allah itu yaqbidu ruhaka, mencabut ruh engkau fi lailatika, pada malam itu. Hati-hati kita malam itu lah mudah-mudahan. Wapun musta'idan, maka engkau harus bersiap-siap. Siap-siap, kita tetap tidur itu siap-siap. Bisa saja Allah ambil roh kita pada saat kita tidur itu malam, ya, mungkin ini malam, gitu. Maka kita mesti siap-siap. Ay mutahayyi'an, artinya bersiap-siap liliqaihi, untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bi anta nama ala taharatin, caranya adalah bahwa engkau tidur dalam keadaan suci, berwudu. Itu salah satu siap-siap kita, asal bisa dibiasain. Kalau kita mau tidur wudu itu biasain gitu, dibiasain. Jadi ketika kita tidur itu kita dalam keadaan suci. Kita urusan bercoret sama bini, itu urusan lain udah. Yang penting sebelum kita tidur kita wudu aja dulu. Gitu. Nah, itu salah satu persiapan kita ketika kita tidur. Ya. Bisa saja, wala'ala itu bisa saja. Ya. Tapi la'ala ini kan namanya tawaji, harapan. Cuma harapannya bisa jadi takkid. Bisa jadi benar-benar nyata Allah cabut kita ketika kita tidur. Wahada thalithul adabi, dan ini adalah adab yang ketiga, yaitu mempersiapkan diri kita sebelum kita tidur dengan cara bersuci. Itu yang ketiga. Marabi'u, yang keempat, antakuna wasiyatuka maktubatan tahta wisanatika. Yang keempat, adab tidur yang keempat, bahwasanya ketika kita hendak tidur,
wasiat kita itu udah kita siapin dan udah kita taruh di bawah bantal. Ya. Jadi kalau kita mau tidur kita bisa siap. Abang tinggalin rumah Neng di Pondok Indah, ono buat Neng. Anak-anak udah bang siapa? Nah, itu wasiat gitu kan. Udah kita siapin itu, kita siapin. Ono motor jangan kasih siapa-siapa, jangan jual motor orang. Nah itu udah kita siapin itu wasiat yang kita tulis. Bikasril wawi dengan mengkasrkan huruf waw, wisada itu bantal artinya. Ai mihaddatika artinya bantal. Wa fi nusratin, dan di dalam satu naskah yang lain tahta rosika, itu kalimatnya tahta rosika, bukan tahta wisadatika, tapi tahta rosika di bawah kepala kamu. Artinya kita udah tulis wasiat dan kita taruh di bawah kepala kita. Kali aja babak besok udah kagak ada, ini surat wasiat udah ada di bawah kepala babak nih, tinggal dibaca. Wah, babak kagak ada nih, ternyata udah tulis wasiat kan gitu. Jadi nggak ada berantem, udah bagian masing-masing. Ini tiap malam masih cerita wasiat. Iya. Ya habis mau begini pelajarannya ya, mau begini. Terus wasiat dan tak malu. Berarti kiblat yang dimaksud kiblat mayit gitu. Iya. Kiblat mayit, ya kiblat sholat. Iya, kiblat sholat dalam artian posisi kepala kita di ada sebelah utara sana. Utara ya. Iya. Utara. Ai fa innaka la ta'manu minal qawli minan nawmi. Artinya bahwasanya engkau tidak pernah merasa aman daripada dicabut ruh engkau minan nawmi ketika engkau tidur. Ya kapanpun kita mesti siap gitu. Kapanpun kita harus siap, termasuk ketika kita sedang tidur pun kita harus siap kalau kita nggak bakal bangun lagi gitu. Harus siap. Fa inna man mata bi ghairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzakhi. Karena sesungguhnya orang yang meninggal bi ghairi wasiyatin, tanpa meninggalkan wasiat, la yatakallamu fi muddatil barzakhi, itu enggak bisa berbicara selama di alam barzakh, di alam kubur. Itu enggak bisa ngomong dia, nggak bisa ngomong. Kenapa? Wa innal amwata yatazawaruna fi kuburihim siwahu. Karena sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal yatazawaruna itu saling mengunjungi, saling bersiarahi. Itu jadi orang-orang yang meninggal itu ketika si fulan meninggal, ternyata temannya si B udah meninggal duluan, ya, si fulan baru nyusul meninggal. Terus si B datang itu, belum nyampe gitu, datang gitu, belum nyampe lu, mana ada gitu. Nanti saling tukar-tukaran, itu termasuk kain kapannya main ini ya, main puji-pujian. Ah, kayak kapannya, yang murah hari ini, gitu. Asalnya, makanya asal bisa, kain kapan gitu, mahal dikit. Iya, nanti ketika teman kita datang, mungkin kapan mau, kain kapan gue mahal, anak gue kaya, gitu. Ya benar itu mah, benar. Ya, saling gitu, saling. Mereka biasa itu. Iya. Udah asas dekat. Iya. Itu saling mengunjungi gitu di kuburan. Nah ini orang yang nggak meninggalkan wasiat itu ketika dibully, dia bisa ngomong dia. Ya habis dibully di kuburan, dibully bahasanya.
Fayaqulu ba'duhum li ba'din. Maka sebagian orang yang meninggal itu ketika mendatangi temannya itu berkata, "Ma balu hadzal miskin?" Kenapa nih orang ini orang kismin nih? Kenapa nih? Ini udah ada dibully, bilang miskin kita. Kita miskin. Karena ketika kita meninggal nggak wasiat, lu nggak wasiat tuh berarti lu kayak punya harta lu miskin amat itu kan gitu. Mabalu hadzal miskin. Kenapa nih orang miskin ini? Bilang miskin kita. Fayuqulu, maka dikatakan innahu mata bi ghairi wasiyatin. Ya, dikatakan ada yang jawab dari sisi mayit yang meninggal tanpa meninggalkan wasiat, bahwasanya ia mati bi ghairi wasiyatin, tanpa meninggalkan wasiat. Oh gitu. Enggak, temannya datang, dulu meninggalkan wasiat sih itu mati. Kada nukila an Ibnu Sholahi, demikianlah keterangan ini dinukil dari Ibnu Sholah. Waqala Bujairiyah, berkata Imam Al-Bujairi, yumkinu hamlu dzalika, artinya mungkin juga menanggapi hal yang demikian ini, alama idza mata min ghairi wasiyatin wajibatin, bahwasanya seseorang itu kenapa dia bisa begitu, mungkin saja dia mati tanpa meninggalkan wasiat yang wajib, yang memang seharusnya dikerjain. Mungkin ada wasiat yang wajib ini, mungkin dia dibully di kuburan dan dia bisa jawab, dia bisa ngomong sama kuburan. Dari Imam Bujairiyah, dia nadarha, seperti misalnya dia udah bernadar, nah, mungkin dia udah bernadar, cuma belum sempat nulis wasiat. Nah ini kan kalau udah nadar dia mesti jalankan nadarnya. Ternyata sampai dia mati dia belum tulis itu wasiatnya yang dia udah nadarkan. Al-farja makhraja zati antarki wasiat, atau bisa saja itu merupakan suatu teguran bahwasanya dia telah meninggalkan suatu wasiat begitu. Mungkin bisa jadi mungkin dia udah pernah nazar kali, cuma kan nazarnya sendirian jadi orang kagak tahu, istrinya kagak tahu, anaknya kagak tahu. Ketika sampai dia mati belum juga itu nazar dijalani. Harusnya nazarnya udah dijalani dengan cara menulis wasiat. Wal khamisu, yang kelima, adab tidur yang kelima, antanama taiban minadzunubi mustaghfiran, bahwasanya engkau tidur dalam keadaan bertaubat minadzunubi daripada dosa-dosa, mustaghfiran dan memohonkan ampun. Kama rawat Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man qala hina yawi ila firashihi, barang siapa yang mengucapkan ketika ia hendak tidur, hendak mendatangi tempat tidurnya, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Barang siapa yang mengucapkan ketika ia hendak tidur kalimat astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali balik aja dikit, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Cuma segitu doang, mengampuni. Aziman ala alla ta'uda ila maksiatin, dan engkau bertekad tidak kembali melakukan maksiat lagi. Ya udah baca gitu, nah itu kita sambil bertekad bahwa besok jangan nyolok sendal lagi dah gitu. Itu mesti bertekad itu kita. Idza staiqadta, jika engkau bangun daripada tidur. Ditanya, dosen.
Allah.